menggugat cerai sudah tahu belum Mas atau sebelum sidang ini? Iya, sudah tahu dong Mas, kan Iya. saya selingkuh Mas. Ya, jadi izin. Belum di on, Pak. Panas nggak sih? Agak lumayan. Masih panas ya. Di sini aja ya. Nah, saya pengen banget. Bro, udah? Udah, oke. Oke. Udah ya? Oke. Ya, tadi Oke. seperti apa Bang? Bisa dijelaskan nggak ada mediasi di dalam seperti apa? Boleh. Mediasinya dalam sih mungkin lebih ke tahap perkenalan dulu ya sama mediatornya semuanya, terus apa yang mau saya sampaikan ke Lady, ya untuk memperbaiki hubungan pernikahan saya sama Lady, hubungan keluarga saya. Ya lebih tepatnya apa yang mau saya sampaikan, karena kan yang menggugat Lady. Jadi saya juga yang mau memperjuangkan supaya keluarga saya tetap utuh. Ya intinya masih di situ aja sih sementara. Mas tadi sempat ada komunikasi dengan Kak Lady. Ketika akhirnya ini ada mediasi pertama, akan ada mediasi selanjutnya yang tadi sempat hakim dirimu meminta. Apa alasannya sampai akhirnya ini mediasi, permintaan mediasi untuk kedua kalinya minggu depan, bulan depan? Supaya komunikasinya sama Lady baik dulu, karena dari tadi juga belum ada komunikasi. Dia juga pasti masih kecewa, belum siap untuk ngomong secara pribadi sama saya, karena kan hubungannya masih kita komunikasi urusan anak aja, dan urusan soal anak gak ada masalah. Tapi ini saya coba perbaikin dulu lah 2 minggu ini komunikasi saya sama Lady, supaya mungkin dia juga bisa membuka hatinya sedikit aja untuk kasih saya kesempatan. Karena kan yang saya lakuin ini parah ya kesalahannya, dan susah lah buat dimaafin. So far tadi gimana pas mediasi pertama di dalam? Apakah tidak ada kemajuan gitu? Progres gimana? Ya. So far untuk progres mediasi tadi di dalam ya yang sudah dilaksanakan hari ini masih normatif ya, masih berkenalan dengan hakim mediator di antara penggugat yaitu Bu Lady maupun tergugat pun masih terbatas komunikasinya. Kami harapkan dalam 2 minggu ke depan ini, 2 minggu ini bisa kita manfaatkan ya gitu ya, terutama dari klien kami Pak Randy gitu ya, bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi baik melalui jalur manapun ya, misalnya melalui orang tua atau melalui keluarga besar atau berhubungan lagi dengan keluarga besarnya dari Bu Lady, untuk memberikan kesempatan kepada Pak Randy untuk memberikan yang terbaik, bahwa Pak Randy ini sebenarnya paling tidak ingin keluarga ini terpecah gitu ya. Itu harapannya sih. Nah 2 minggu ini kita akan coba gunakan gitu ya, komunikasi lebih intens kepada pihak-pihak yang terkait, siapapun yang bisa membantu dari proses perdamaian ini. Diharapkan dapat terjadi perdamaian ya, begitu. Randy tadi sempat salaman nggak sih sama Kak Lady atau ke depannya keinginan dari Randy pribadi? Ya rujuk, ya dikasih kesempatan sama Lady. Ya karena kan ini kan kalau teman-teman media tahu kan udah kayaknya mustahil ya untuk rujuk dengan kesalahannya kayak gini. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget, dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya terpecah. Yang saya lagi perjuangin itu, jadi mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja, saya cuma pengen tunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, nggak akan saya ulangi. Mas Randy sejauh ini sebelum sidang sudah berusaha untuk membuka komunikasi sama Lady, menyelesaikan ini sebelum akhirnya sidang itu, atau seperti apa Mas? Atau memang susah untuk dapat komunikasi ke Lady gitu karena ditutup semuanya? Komunikasi sih terbatas aja. Mungkin
lebih sekitaran anak-anak aja. Berarti Jadi nggak membahas masalah ini. Sampai akhirnya tahu, maksudnya sudah tahu Kak alasannya Lady untuk menggugat cerai, sudah tahu belum Kak, Mas? Atau sebelum sidang ini? iya sudah tahu dong Mas, kan Iya. saya selingkuh Mas. Ya jadi izin gini, jadi gini, maksudnya tadi kan kita juga terima kasih dengan hakim mediator dari Pengadilan Negeri Bekasi, karena tadi juga sebelum proses mediasi itu dilaksanakan, para prinsipal yaitu Pak Randy dan dengan Bu Lady itu sudah diberikan kesempatan nih untuk kaukus, artinya para pihak ini ketemu langsung, ngobrol langsung tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Jadi tadi Pak Randy dengan Bu Lady juga didampingi oleh ada hakim mediator gitu ya dari Pengadilan Negeri Bekasi. Ini udah sempat ngobrol lah gitu ya. Jadi ini kesempatan yang baik juga yang diberikan oleh pengadilan nih dalam proses mediasi agar selama 2 minggu ini Pak Randy, klien kami dan juga Bu Lady ini bisa kembali membuka komunikasi nih. Jadi kan selama ini kan komunikasinya mungkin sangat amat terbatas nih gitu kan ya. Nah dengan adanya mediasi ini juga harapannya dari pengadilan juga mendukung karena memang sudah ada peraturan Mahkamah Agungnya gitu ya. Jadi antara Pak Randy dengan Pak Bu Lady ini juga sudah dapat kembali, harapannya nanti dalam 2 minggu ini bisa kembali untuk komunikasi lah lebih lanjut gitu ya. Jadi nanti doanya dan support dari teman-teman media, dari yang lain juga gitu ya. Tentunya juga ada keterlibatan mungkin pihak-pihak lain yang ikut membantu dalam proses ini gitu ya. Mungkin sebagaimana teman-teman media sudah tahu gitu ya. Yang mudah-mudahan di kemudian hari tidak ada pihak-pihak lain yang bisa menunggangi atau memanfaatkan kondisi-kondisi maupun isu-isu yang nanti akan berkembang. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Kak Randy tapi tadi sempat mungkin salaman atau berpelukan sama Lady untuk meminta maaf secara langsung gitu Kak. Enggak, belum. Ya posisinya kan juga saya tahu lah, Lady juga lagi di emosi yang belum stabil, dia masih kecewa. Dia juga pasti jaga jarak sama saya. Kak terkait tato, sorry, sudah dihapus atau gimana? Sedang proses. Saya lagi kemarin udah konsultasi sama salah satu tato artisnya juga. Kalau hapus kan agak lama ya. Pakai laser itu berbulan-bulan karena kan ada beberapa tahapan. Solusinya buat saya ya ditimpa. Timpa. Tahu bagian mana ya pasti ya bagian muka. Iya. Nantinya saya bakal kasih tau ke teman-teman juga kok. Yang pasti secepatnya sebelum terlambat lah buat saya ngebuktiin ke Lady kalau saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya ke dia. Itu hapus tato memang dari Kinga sendiri kah atau memang syarat dari Lady sendiri? Enggak, saya sendiri. Tadi kata Kak Lady juga belum ada permintaan maaf dari kalian berdua, khususnya yang di sana terlihat baik-baik saja. Seperti apa Kak? Tanggapan sedikit. Mungkin kalau dari pihak sana saya nggak tahu ya, no komen ya itu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya mungkin sudah ada, cuma mungkin saya belum secara langsung lagi nih, sekarang belum ada momennya lagi untuk ngomong sama dia karena kan belum ada kesempatan ya untuk ngomong secara leluasa, ngobrol sama Lady, komunikasinya enak karena kan nggak gampang. Tadi melihat istri seperti apa sih Bang? Maksudnya kangennya udah berapa bulan ya ketemu? Kamu sempat deg-degan Kak atau pengen nangis atau seperti apa? Ngelihat wajah istri kamu? Kangen iya, emosional ya. Pengen cepet-cepet ini selesai aja, cepet-cepet. Semoga hasilnya baik, bersatu lagi. Ya pengen itu aja sih, balik lagi jadi utuh lagi, maksudnya selesai, masalahnya selesai, kita baik-baik lagi sama anak-anak. Dah, itu yang dikangenin. Karena apa ya? Kangen ke gereja bareng sama dia. Kalau untuk anak-anak kita jaga banget sih. Untungnya anak-anak juga dari Lady juga sama-sama kita jaga, jangan sampai anak-anak juga tahu pemberitaan ini. Makanya kan tadi kuasa hukum saya Pak Riki ini juga udah bilang kan jangan sampai ada berita ini atau ini yang ditunggangin akhirnya buat ambil keuntungan yang ya seperti itulah.
Bang Randy berusaha ngapus tato, efek sampingnya di kulit gimana Bang Randy? Waduh, kan tadi udah dijawab, ditimpa bukan dihapus. Kalau dihapus pakai laser kebakar. Ketika pihak sana kan mesra ya. Dan ini ketika pihak sana mesra, apakah ini juga salah satu Bang Randy juga yang ini mempertahankan rumah tangga sampai Randy pun belum menerima permaafan dari pihak sana. Agak sedikit kecewa nggak dengan seperti itu? Aduh, enggak sih. Maksudnya kalau pihak sana, urusan pihak sana sih. Kalau saya sih dari kejadian ini hari pertama, saya udah sadar sih yang saya pikirin, oh saya udah bikin salah besar aja sama dia. Kalau sana saya nggak komen nih, beneran maksudnya nggak tahu. Kak Randy, tapi sempat iri nggak sih maksudnya pihak sana everything is okay, masih joget-joget kita, sedangkan kamu sorry nih, maksudnya harus berada di sini gitu Kak, sorry banget nih Kak. Ini perjuangan saya aja Mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar, saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Randy, sebenarnya sendiri kan Randy udah minta maaf. Kalau untuk ke pihak sana sendiri, Randy udah minta maaf. Mungkin ke pihak JJ belum? Waduh. Udah ada permintaan maaf dari Randy sendiri. Bah, tuh udah komen itu nanti coba Mungkin tanya. ini teman-teman ya, gitu ya. Apa yang terjadi dengan pihak sana itu menjadi konsumsi pihak sana, gitu ya. Kita fokus aja di sini. Kita nggak mau bicarakan pihak sana. Toh fokus hari ini kan kami sidang pertama ya, dan juga ada agenda mediasi juga. Itu aja fokus kita hari ini ya, gitu ya. Biar kita nggak terlalu jauh lah membicarakan hal-hal yang sebenarnya nggak berhubungan dengan agenda hari ini, gitu aja. Ya ini. Pernah kebayang nggak sih pernah sejauh ini sampai sejauh ini selama setahun itu kira-kira? Pasti pernah. Setiap kali kita ngelakuin sesuatu pasti mikirin resiko. Ya intinya saya disadarin aja sama keadaan. Cara kamu sudah dari 2022 ya. Jangan ngulangin lagi, ya pasti dari diri saya sendiri sih. Saya juga udah banyak konsultasi sama kakak pembimbing di gereja juga, itu Pak Gideon Simanjuntak. Kebetulan dia sangat membantu juga. Terus saya juga, maksudnya gini loh, kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya ya. Tapi kan yang kasusnya sampai satu Indonesia Raya tahu itu kan saya. Mungkin itu udah cukup bikin saya kapok. Karena kalau saya, kasarnya gini deh, kalaupun misalnya saya melakukan lagi, saya dapetin Lady aja nih, untuk komunikasi sama Lady aja sekarang susah banget. Saya mau perbaikin aja susah. Apalagi saya mikir lagi buat ngelakuin lagi. Saya mikirin anak-anak saya, nanti gedenya kayak gimana, pemberitaan kayak gimana, belum lagi yang digoreng, belum lagi yang nunggangin buat keuntungannya, buat jualan. Jadi buat saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab, ngakuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang, nyatuin keluarga lagi secara baik-baik. Randy, seberapa yakin mungkin kamu Randy akan memaafkan kamu, terus keluarga kamu akan kembali? Yakin, semoga jadi mas, saya berdoa aja sih, maksudnya semua balik lagi ke atas ya. Yang bisa ngebuka hati orang kan yang atas, kemurahan hati Tuhan aja. Kalau Randy ada jalur, maksudnya kan ada pengacara juga, mungkin kamu minta bantuan psikolog atau pendeta atau siapa gitu untuk menyatakan? Ada, iya kakak pembimbing, pendeta Gideon. Oh itu jadi penengah kamu dan Lady? Mungkin saya lebih ke konsul sama dia, lebih sharing gitu. Kak, sebenarnya Kak Bang udah sadar perubahan apa nih Kak yang kita alami selama ini setelah sadar? Kenapa? Kan ketika udah cukup sadar dengan teguran ini, perubahan apa yang telah dialami? Mungkin ketika
kan sempat pendeta juga kalau misalnya sama lagi jadi rajin beribadah atau gimana? Ya rajin beribadah pasti deketin lah diri sama Tuhan. Itu pasti gitu. Dan apa ya yang berubah, banyak sih, maksudnya dengan skala masalah saya yang sebesar ini, keluarga, terus saya juga tanggung jawab saya sama anak-anak, nanti pemberitaan anak-anak kalau lihat gimana. Mungkin rasa tanggung jawab saya, rasa sadar saya kayak ini ada konsekuensinya, terus ternyata nggak semua keputusan saya itu baik. Semua itu harus dipikirin lagi, harus ditimbang-timbang lagi, karena kita nggak pernah tahu ke depannya bakal terjadi apa. Ya, contohnya Ya, mungkin kalau teman-teman izin nambahkan, mungkin teman-teman juga ngelihat di beberapa kali aktivitas klien kami, ya mungkin kelihatan tuh beberapa kali mungkin di Instagram ya atau gimana gitu ya. Memang Pak Randy lebih sekarang fokus kepada keluarga, kelihatan mungkin sudah sering juga ikut ibadah, terus juga dekat sama anak, jadi mungkin ngajak main dan lebih banyak mungkin di rumah gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah lihat. Sekarang juga mungkin saya coba tambahkan juga fokus pekerjaan. Beberapa kali juga saya tanya kepada Pak Randy, memang Pak Randy menyatakan bahwa dia sekarang lebih fokus pekerjaan untuk cari penghasilan juga tentunya gitu ya. Memang Pak Randy ini juga lagi fokus komitmen untuk juga bisa membiayai juga kehidupan, tentunya kan sebagai kepala keluarga tanggung jawab itu tidak lepas gitu ya, masih terus berjalan, kurang lebih seperti itu kali ya gitu. Ada lagi kira-kira teman-teman? Mungkin izin karena waktunya sudah habis ya. Bagaimana kita menghormati pengadilan yang sudah memberikan tempat dan waktunya kepada kita. Izin teman-teman, kami undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Mohon doa dan supportnya untuk Pak Randy ya. Ya, teman-teman terima kasih ya. Thank you ya. Semuanya terima kasih ya. Mohon doanya. Ambil ini, ambil. Mas Are. Bang, lepas bang. Makasih ya. Makasih.